Masa kampanye sudah dimulai sejak 25 September dan nanti akan berakhir di 23 November. Sudah ada sejumlah lembaga survei yang melakukan survei terkini bagaimana elektabilitas dari masing-masing paslon di Pilgub Jawa Timur. Kami akan munculkan untuk Anda ada dua survei. Yang pertama yang terbaru itu adalah dari Poltreking Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 10 Oktober. Kita akan lihat hasilnya untuk paslon nomor urut 1, Lulu Lukman itu di angka 2,8%, kemudian untuk Khofifah Emil 67,5%, dan untuk pasangan Risma Gus Hans itu tadi di angka 24,6%. Nah, sementara kita akan lihat di survei yang kedua itu Indopol dilakukan pada tanggal 29 September sampai 5 Oktober. Bagaimana dengan hasilnya? Angka untuk paslon nomor urut 1 di 4,75%, paslon nomor urut 2 56,3%, dan untuk paslon nomor urut 3 21,63%. Yang paling menonjol dari hasil survei ini adalah gap antara paslon, itu gapnya jauh-jauh semua. Saya harus tanya dulu ke dari yang mungkin dari Mas Gibran dulu. Ketika melihat angka paslon nomor urut 1, paslon Anda itu tertinggal jauh dibandingkan yang lain, bagaimana positioningnya atau apakah sudah berpikir strategi yang harus diubah seperti apa untuk bisa mengejar gap itu? Pertama kita perlu sadari ya Mbak ya, kita tidak hanya sekadar berfokus pada angka terkait dengan elektabilitas dan berbagai macam hal di dalamnya. Kita berfokus pada bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, toh kalaupun misal kita melihat survei elektabilitas, justru itu kan menjadi pemacu penyemangat tim kita untuk terus melesat dan melangkah lebih jauh lagi, Mbak. Yang ketiga, ini merupakan salah satu upaya kita bersama-sama di tim kami, Mbak Lulu dan Mas Lukman, untuk yuk kita lebih fokus kepada ide dan gagasan, lebih perbanyak turun ke lapangan, perbanyak sowan ke masyarakat yang ada di sana untuk kira-kira apa nih aspirasi yang datang dari masyarakat secara langsung, alih-alih hanya berfokus pada ketertinggalan dan angka-angka semata, gitu Mbak. Iya, tapi kan kalau ya ini bisa menjadi salah satu acuan ya Mas Gibran ya. Terpikirkah harus ada terobosan, kreativitas atau lompatan yang radikal sekali ini untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Tentu kita tidak terlalu terlalu parno mungkin ya dengan hasil survei tersebut. Kita lebih berfokus pada kalau misalnya kita bikin beberapa gebrakan pun, kita berfokus pada gebrakan yang lahir dari kemauan konstituen, alih-alih gebrakan yang berfokus pada popularitas dan elektabilitas. Itu Mbak. Oke, Mas Eno, ya. Saat ini pasangan yang Anda dukung ya, Risma dengan Gus Hans itu di urutan kedua. Ya. Tapi gapnya itu lumayan jauh dibandingkan dengan pasangan Khofifah Emil Dardak. Bagaimana Anda melihat angka ini? Ya, sebenarnya kalau bicara angka survei, yang kita harus pelajari bukan hanya survei pada waktu angka itu muncul ansih, tapi juga berkaitan dengan tren. Dan kalau bicara tentang tren, sebenarnya pasangan Bu Risma dan Gus Hans sebagai pasangan penantang incumbent, itu trennya cukup positif. Bagaimana di awal mula dulu tren elektabilitas pasangan kami itu masih belasan persen ke bawah. Lalu kemudian meningkat lagi sekian bulan kita bekerja, seluruh mesin politik digerakkan mendekati 20%. Hari ini angkanya ada di 21 sampai 24%. Tren ini sangat positif kalau bicara kita sebagai pasangan relatif baru. Apalagi masa sosialisasi Bu Risma sebagai calon gubernur itu jauh kickstartnya dibandingkan Bu Khofifah. Dalam konteks kesejarahan misalnya Bu Khofifah sudah maju dalam Pilgub ini 4 kali berturut-turut, ini yang keempat. Sedangkan Bu Risma yang pertama kali, dan kemarin pun Bu Risma termasuk salah satu nama dari PDI Perjuangan yang diumumkan sangat dekat waktunya dengan pendaftaran KPU. Jadi buat kami satu hal yang wajar kalau kemudian masih ada PR terkait sosialisasi popularitas, yang mana nanti akan berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas perlahan-lahan. Dugaan yang lain, kenapa kok kemudian angka ini tidak bergerak secara signifikan trennya? Karena mungkin saja Mbak, debat Pilgub di Jawa Timur baru terjadi malam ini. Dan masyarakat Jawa Timur seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita menaruh rasa hormat pada masyarakat Jawa Timur. Mereka adalah masyarakat, kami adalah masyarakat yang tidak hanya memandang pakem tradisional, tidak hanya melihat pergerakan di lapangan, tetapi juga memandang visi, memandang rekam jejak. Oleh karena itu perlu debat di sana, perlu ada uji gagasan di sana.
Dan malam ini saya rasa pasca debat setelah Bu Risma menyampaikan akan muncul memori kolektif publik tentang bagaimana Bu Risma dulu pernah memimpin Surabaya dengan begitu berhasil sebagai kepala daerah, menutup doli, melakukan pembenahan-pembenahan. Memori kolektif itu akan muncul pasca debat dan saya yakin akan itu berpengaruh positif terhadap tren elektoral kita. Itu Mbak Sylvia. Recall lagi ya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Risma ketika menjadi wali kota Surabaya. Untuk yang ada di puncak, apakah ini menjadi mudah akhirnya membuat pasangan ini lebih tenang, lebih confident dan akhirnya cukup menjalankan rutinitas saja kampanye seperti biasa tanpa melakukan gebrakan-gebrakan atau terobosan-terobosan? Makasih Mbak. Ini yang menariknya adalah saya melihat dari kampanye tahun 2019 dengan 2024 pendekatannya cukup berbeda karena pada saat itu Ibu Khofifah menjadi salah satu calon gubernur yang akan menjadi gubernur. Nah, ketika sekarang itu adalah petahana. Memang kita bisa melihat keunggulan dari petahana itu sudah terbukti, berpengalaman dan bukti-bukti nawacita bakti satya yang pada saat itu digagas oleh Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak itu mana pencapaian-pencapaian sudah berhasil, mana yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Nah, menariknya Mbak, saya melihat bahwa Ibu berpesan, Ibu Khofifah selalu berpesan, Mas Emil selalu berpesan, tolong jangan puas dengan angka-angka survei. Kita harus tetap memastikan program-program selama 5 tahun ini tetap dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya secara kuantitatif angka saja, tapi kualitatif. Apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh tadi siang saja Ibu masih tetap keliling. Jadi sekaligus kemarin mempersiapkan materi dan data-data fakta karena saat ini banyak disinformasi, jadi kecepatan dan internet dan informasi ini kadang-kadang bisa menyebarkan hoax. Jadi kami tentunya harus bisa memilih dan memilah data dan fakta yang perlu disampaikan itu memang sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Nah, yang kedua, pada debat kali ini juga akan terlihat bagaimana Nawabati Saktia 2.0 yang direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Tentunya ini harus selaras dengan visi besar dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi dari situ akan diterjemahkan bagaimana relevan dan bisa diaplikasikan di Provinsi Jawa Timur. Intinya angka survei tidak membuat besar kepala ya, tapi tetap saja tetap harus memberikan yang terbaik, menyampaikan visi-visi yang terbaik untuk masyarakat. Mas Adi, Anda kalau melihat secara survei ini yakin tidak bahwa debat pada hari ini itu bisa ada poin plusnya buat menambah elektabilitas dari para paslon, terutama untuk paslon 1 dan paslon 3? Ya, kalau kita melihat kecenderungan bagaimana pengaruh debat kandidat dalam perubahan suara signifikan ya terkait dengan elektabilitas, tentu ada meski tidak terlampau signifikan, Sylvia. Bahkan dalam Pilpres sekalipun hanya ada sekitar 35% masyarakat yang merasa nonton debat. Di antara 35% itu hanya 12% yang menyatakan akan menentukan apakah visi misi yang disampaikan oleh para calon itu akan mempengaruhi pilihan politik mereka. Saya menduga di level provinsi-provinsi tertentu, misalnya termasuk di Jawa Timur, jangan-jangan engagement untuk tahu dan mengikuti perkembangan terkait dengan debat kandidat itu rendah. Tentu untuk mengukur ini semua adalah dengan survei ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau hanya sekedar mengandalkan debat kandidat untuk menambah suara secara signifikan, tentu bagi saya strateginya harus agak diubah. Tapi bahwa ini adalah bagian dari satu instrumen untuk memperkenalkan bagaimana sang calon juga menyasar kelompok menengah ke atas, iya masuk akal. Tapi bagi saya secara prinsip, bahwa dalam debat kandidat itu pastinya akan dijadikan sebagai alat oleh semua calon itu untuk menunjukkan bahwa dia itu punya kapasitas, punya kompetensi, yang paling penting punya komitmen untuk melakukan perubahan dan kemajuan yang ada di Jawa Timur khususnya. Oleh karena itu bagi saya per hari ini karena tidak ada diferensiasi yang cukup mencolok ya antara satu paslon dengan yang lain terkait dengan isu-isu yang berkembang tentang kemiskinan, tentang pendidikan dan seterusnya, saya kira orang Jawa Timur akan menganggap ini tak ada yang spesial. Mau pilih Lulu, mau pilih Risma ataupun mau pilih Khofifah, sama aja ternyata konsepnya. Saya membayangkan debat hari ini, mumpung belum dimulai, bisa dewa nih. Harus ada gebrakan di mana pada isu-isu tertentu harus ada diferensiasi, ada perbedaan. Pada stressing apa yang mereka akan lakukan. Harus ada debat tajam. Harus ada debat. Misalnya nih terlepas dari soal kontroversi kayak Anies misalnya. Waktu di Jakarta 2017, Anies dianggap menarik itu ketika misalnya ingin stop soal reklamasi yang saat itu
mendapat perlawanan begitu banyak dari masyarakat. Meski kita tahu setelah jadi gubernur, Anies juga tidak menstop semua itu reklamasi. Intinya Itu harus lain hal. kontras sekali idenya. Harus kontras, karena sebagai sebuah jualan gagasan dan ide, Ya. apa yang kemudian membuat orang itu ingin berpaling dari Hovifah, memilih Risma ataupun Lulu? Kan itu yang kemudian Kalau ingin mirip coba hanya untuk challenge. tambah-tambah sedikit itu susah ya. Agak sulit, misalnya begini. Siapa tahu misalnya nanti ada orang yang bicara tentang kemiskinan dan pendidikan. Kalau saya jadi gubernur, soal kemiskinan pendidikan di Madura khususnya, 4 kabupaten yang selama ini tidak pernah agak signifikan perkembangannya, akan tuntas dalam waktu 2 tahun. Menurut saya mantap itu, Sylvia. Oke. Jadi orang Sumeneb, orang Pamekasan tak lagi ke Jakarta merantau cari kerja. Nah. Tidak lagi buka warung Madura 24 jam, contoh. Tapi misalnya memberdayakan hasil-hasil pertanian mereka apa? Oke. Misalnya nih, tembakau yang dianggap sebagai daun emas. Baik. Kemudian bagaimana industri padi di situ. Ada yang membantu, termasuk garam. Per hari ini, soal keberpihakan kepada petani garam kan tidak ada, terutama dari Pemda-Pemda. Oke. Jadi kalau ada stressing pada isu tertentu sepertinya Ya. agak menarik perdebatan ini. Tapi kalau bicaranya landai, kemiskinan akan diusahakan turun, pendidikan agak lebih murah. Saya sudah mendengar ini, orang Jawa Timur mendengar ini sejak zaman jahiliyah rasa-rasanya sudah ada.